Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ba'du. Puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberi kesempatan untuk memperbaiki diri, bertobat kepada Allah, dan kita pun harus bersabar menghadapi ujian cobaan hidup ini sehingga kita lulus ujian. Salam dan salawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah pemimpin kita semua yang wajib kita tiru dan kita contoh, dan mudah-mudahan di hari akhir kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Tema kali ini adalah tentang manajemen kehidupan. Dalam manajemen kehidupan ada dalam surat Al-A'raf ayat 172 Allah menjelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin, yang artinya dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap ruh mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka menjawab, betul, engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar pada hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini atau keesaan Tuhan. Ini terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kaum muslimin-muslimat rahimakumullah. Di dalam diri kita ada ruh. Ya. Apa itu ruh sebenarnya? Ruh adalah sesuatu unsur yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebagai penyebab adanya hidup. Ruh berasal dari kata ar-riyah yang berarti angin, sesuatu yang tidak terlihat tapi berenergi. Menurut agama Islam, manusia merupakan makhluk terakhir yang diciptakan Allah setelah diciptakannya makhluk lain seperti makhluk malaikat, jin, alam semesta, hewan, binatang, tumbuhan, dan lain sebagainya. Allah menciptakan manusia dengan dipersiapkan untuk menjadi makhluk yang paling sempurna, karena manusia diciptakan untuk menjadi khalifah atau pemimpin di muka bumi ini, dan untuk memakmurkannya. Potensi lain yang dimiliki oleh manusia adalah ruh. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Pada persiapan pertama, Allah mengambil perjanjian dan kesaksian dari calon manusia, yaitu ruh-ruh manusia yang berada di alam arwah. Allah mengambil sumpah kepada mereka. Dengan kesaksian dan perjanjian ini, maka seluruh manusia lahir di dunia dianggap sudah memiliki nilai, yaitu nilai fitrah, beriman kepada Allah dan ajaran yang kaum muslimin muslimat rahimahullah. Lalu bagaimana perjalanan hidup, tahapan-tahapan manusia? Pertama adalah alam ruh. Ya,
yang dikisahkan bahwa Allah menciptakan ruh sebelum manusia terbentuk jasad. Bisa dibayangkan betapa banyak ruh yang diciptakan Allah sebelum dihidupkan ke dalam jasad. Sesungguhnya kita manusia tidak memiliki pengetahuan tentang ruh, sedikit sekali yang kita ketahui tentang ruh ini. Setelah penciptaan ruh, maka manusia mengalami suatu masa di mana ia merupakan sesuatu yang tidak dapat disebut. Lalu alam janin. Manusia mulai terbentuk secara fisik dalam rahim seorang ibu yang dikatakan berasal dari air mani dan disimpan dalam tempat yang kokoh, yaitu dalam rahim. Janin mengalami proses perkembangan dalam rahim dan dibentuk sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan disempurnakannya tubuh manusia ini. Setelah terbentuk, barulah Allah meniupkan ruh ke dalam janin. Yang selanjutnya adalah alam dunia. Setelah sekitar 9 bulan berada dalam rahim seorang ibu, maka lahirlah manusia ke dalam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Setelah lahir, manusia akan lebih mengenal fenomena kehidupan dunia. Dan lalai, banyak orang yang lalai tentang pengetahuan tentang kehidupan akhirat. Kehidupan manusia di alam dunia pada hakikatnya merupakan ujian terukur hidupnya untuk menentukan tempatnya akhirat. Manusia ditugaskan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, dan ia diperintahkan untuk beriman dan menyembah pada Allah dan melakukan amal soleh. Penciptaan manusia untuk hidup di dunia bukanlah suatu hal yang main-main, melainkan setiap manusia akan dimintakan pertanggungan jawab oleh Allah. Seburuk-buruk manusia ialah mereka yang tidak mengakui Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhannya dan akan menjadi tempat di neraka jahanam. Sedangkan orang-orang yang beriman kepada Allah dan melakukan perbuatan-perbuatan baiknya sesuai dengan Al-Quran, mereka sebaik-baik manusia dan insya Allah mendapatkan tempat surga kelak. Kehidupan manusia di dunia amatlah singkat. 1 hari di sisi Allah sama dengan 1000 tahun di bumi. Allah bertanya, berapa tahunkah lamanya kamu tinggal di bumi? Mereka menjawab, kami tinggal di bumi sehari atau setengah hari. Maka tanyakanlah kepada orang-orang yang menghukumnya. Allah jelaskan, kamu tinggal di bumi melainkan sebentar saja. Kalau kamu sungguhnya mengetahui. Kebanyakan manusia tidak menyadari bahwa waktu yang diberikan Allah untuk hidup dunia hanyalah sebentar. Dan celakanya, waktu yang sedikit digunakan untuk ingkar pada Allah dengan berfoya-foya, menikmati dunia, melakukan berbagai kemaksiatan, dan lain sebagainya. Sungguhlah mereka berada dalam kerugian. Kecuali mereka yang beriman kepada Allah, melakukan amal soleh dan saling menasihati tentang kebenaran dan menetapkan kebenaran. Sampailah saatnya manusia akan menuju ajal. Hanya Allah yang tahu kapan kita akan menuju ajal yang tidak bisa ditunda atau ditentukan. Ajal itu pasti datangnya akan, tetapi kita tidak tahu kapan datangnya, di mana dan bagaimana kita akan ajal. Ajal tidak merupakan misteri, tetap ya, merupakan misteri bagi kita. Begitu ajal terjadi, maka masuklah ke alam kubur, alam barzah. Barzah berarti sesuatu yang terletak di antara kedua kondisi atau keadaan.
dalam konteks kehidupan manusia, maka alam barzah adalah antara alam dunia dan alam akhirat. Ini adalah suatu alam yang dialami manusia mulai dari saat dia menemui ajal sampai datangnya hari kiamat atau hari akhir, yaumul qiyamah atau yaumul akhir. Alam barzah ini digambarkan sebagai suatu kehidupan baru yang merupakan dinding pemisah antara alam dunia dan alam akhirat. Orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah, berbuat dusta terhadap Allah, dan sombong akan langsung dihukum pada waktu sakaratul maut. Tidak lagi menunggu azab kubur atau peradilan akhirat. Malaikat maut akan mengambil nyawa mereka dengan kasar sambil memukul-mukul muka dan punggung para pendusta Al-Quran. Lalu kita ke alam akhirat. Kehidupan alam akhirat didahului dengan peristiwa kiamat, di mana malaikat meniup sangkakala membangunkan para arwah yang sedang tidur dalam alam kubur, diikuti satu kali teriakan, tiupan trompet. Semua terbangun dan bergegas kepada mahsyar untuk dihisab keimanannya. Perbuatan baik dan buruk yang dilakukan selama berada di alam dunia, semua manusia yang dibangkitkan kembali dikumpulkan di padang mahsyar. Pada saat itu juga ada yang celaka dan ada pula yang bahagia. Orang-orang yang mulia telah diberikan ketetapan yang baik dari Allah. Mereka itu dijauhkan dari neraka dan tidak mendengar sedikit pun suara api neraka. Mereka juga tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar dan terjadi pada hari kiamat. Dan mereka disambut oleh para malaikat dengan ucapan, inilah harimu yang telah dijanjikan kepada. Suasana dan keadaan golongan manusia di akhirat pada umumnya berada dalam kepanikan yang sangat-sangat panik. Tidak ada yang bisa saling tolong-menolong, ada yang bergembira, ada yang bermuka masam, tergantung dari amal di dunia. Orang-orang yang selama di alam dunia mengingkari adanya hari kebangkitan dan pertemuan dengan Allah di hari kiamat akan menyesal dan akan menerima azab dengan memukul dan memikul dosa-dosa yang telah dilakukan. Setiap manusia akan diadili dalam pengadilan akhirat, di mana kita akan membela diri sendiri saat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang kita lakukan. Tidak ada orang lain yang bisa menggantikan kita atau membela kita dalam peradilan akhirat yang maha adil. Dipastikan manusia diminta pertanggungjawaban berdasarkan apa yang dikerjakan dan dengan segala argumentasi dan alasan-alasan pembenaran perbuatan. Tangan dan kaki ikut menjadi saksi atas perbuatan kita di dunia, sedangkan mulut mereka ditutup. Bahkan semua anggota tubuh termasuk kulit kita ikut menjadi saksi perbuatan manusia di dunia. Jadi kulit kita menjadi saksi. Nasib manusia setelah dijatuhkan vonis bermacam-macam. Ada yang dibawa ke neraka jahanam, berombong-rombongan, sehingga apabila mereka sampai ke neraka, itu dibukalah pintu-pintu dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya, apakah belum pernah datang kepadamu rasul-rasul di antaramu yang membacakan ayat-ayat Tuhanmu dan memperingatkan kepadamu akan pertemuan pada hari? Mereka menjawab, benar telah datang, tetapi telah pasti berlaku ketetapan azab terhadap orang-orang yang kafir. Lalu dikatakan kepada orang-orang kafir itu, masuklah pintu-pintu neraka jahanam ini, sedang kamu kekal di dalamnya, maka neraka jahanam inilah seburuk-buruk tempat bagi orang-orang yang menyombongkan diri. Sebaliknya, orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong-rombongan pulang. Sehingga apabila mereka sampai ke surga itu sedang pintu-pintu telah dibuka dan berkatalah kepada
mereka penjaga-penjaganya. Kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu, maka masuklah surga ini, sedang kamu kekal di dalamnya. Nah, itulah perjalanan hidup kita sebagai manusia, sehingga kita harus terus berbuat baik, beramal soleh, beriman, bertakwa kepada Allah, sehingga benar-benar kita itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita dengarkan puisi, mudah-mudahan puisi ini bermanfaat buat kita dan kita semakin tinggi iman Islam kita, semakin bertakwa pada Allah, sehingga kita itu akan selamat baik di dunia maupun di akhirat. Perjalanan ruh keluar dari raga, beraneka laku terbawa lewat aksi nyata. Susah payah penuh derita, saat kitab tertutup terkunci mati. Tiada lagi harapan, berarti kini dan nanti dalam hidup manusia penuh dengan arti. Kecuali amal kemarin hari dan kini, ruhku meninggalkan raga yang fana. Senyum sendu menatap menembus langit, sambil mulur berlompat. Banyak orang di sisi sepi lalu terbujur, memandang senyum kepada sosok diri yang ditinggalkan oleh ruh berarti. Di balik dinding takdir itu aku masih berharap. Di balik dinding takdir itu aku masih mencintaimu. Dari sekat dan tuntutan yang dibuat oleh manusia, kita berpisah. Apakah manusia adalah budak dari hukum dan adat? Sesampainya masing-masing kita menikah lalu menjalin cinta sebagai kewajiban dan bukan pada pilihan, maka ikhlaslah. Ruh ini masih hinggap pada diri kasih. Karena cinta adalah ikatan ruh, maka sebenarnya kita abadi di luar alam materi. Ia turun kepadamu, hai tubuh manusia, dari tempat yang tinggi. Bagaikan merpati, jinak tetapi enggan diam menghindar. Terselubung terhadap pelupuk setiap pemandangan. Padahal ia yang membuka wajah dan tanpa sadar. Ia tiba kepadamu dengan terpaksa dan boleh jadi enggan berpisah, kendati ia penuh keluhan. Enggan dan tidak sedang menyatu dengan, tetapi begitu menyatu, akhirnya terbiasa bersanding dengan kebobrokan yang kumuh. Kuduga ia lupa janji-janjinya ketika berada di alamnya yang tinggi. Ia menangis bila mengingat janji-janji di alamnya yang luhur. Mencucurkan air mata deras tiada henti. Ia pun terus berkicau, menangisi puing-puing yang telah runtuh oleh kisaran angin dari 4 penjuru. Itu karena ia terhalang oleh jeratan yang kuat dan terbendung oleh sangkar sehingga tak lepas dari angkasa luar. Hingga jika telah mendekat jalan menuju asalnya, mendekat pada saat berpisah ke angkasa yang luas, lalu berangkat berpisah dengan semua yang ditinggal remeh bersama tanah dan tanpa berpamitan. Ketika itu mendadak dibuka tabir dan terlihatlah apa yang tak terjangkau mata, yang disentuh kantuk. Ia pun berkicau di atas puncak yang amat tinggi. Begitulah ilmu meninggikan semua yang belum tinggi.
Itulah sedikit tentang perjalanan hidup manusia sampai kita meninggal dunia. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua dan kita tetap istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap bersabar dan kita terus beribadah mendekati kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mencintai Allah dan Allah pun akan mencintai kita, dan mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.